Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang latihan soal TWK CPNS 2021. Tentunya soal dan pembahasan dan di sesi kedua. Kalau kemarin yang belum mengikuti ada di sesi pertama ya, sebelumnya sudah saya buatkan video latihannya. Teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel itu bermanfaat dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tentang latihan soal TWK CPNS 2021 ataupun lainnya dan kita sama-sama belajar bareng ya. Terima kasih, langsung saja kita langsung memulai untuk latihan soal TWK CPNS 2021 dan pembahasan di sesi kedua ini. Definisi nilai vital dari Pancasila menurut Profesor Notonegoro adalah A. Segala sesuatu yang harus terpenuhi dalam kehidupan manusia. B. Segala sesuatu yang diupayakan dalam kehidupan bermasyarakat. C. Segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat untuk mendapat melaksanakan kegiatan. D. Segala sesuatu yang dapat memuaskan perasaan. Atau E. Segala sesuatu yang bersumber dari unsur akal manusia. Kita bahas bareng-bareng ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat untuk dapat melaksanakan kegiatan. Menurut Profesor Notonegoro, salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai vital. Itu segala sesuatu yang berguna bagi masyarakat untuk mendapatkan melaksanakan kegiatan atau aktivitas. Lanjut soal berikutnya. Polisi akhirnya mengungkap penyebab pelaku menghabisi nyawa Rian, pemuda asal Kabupaten Goa yang dibunuh dan jenazahnya dibakar dan dibuang di tepi jalan di Kabupaten Maros. Kasus ini terkait cinta sesama jenis yang berujung cemburu dan sakit hati sehingga pelaku menghabisi nyawa Rian. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam, menyebutkan aksi pembunuhan berencana ini dilakukan atas dasar sakit hati pelaku MA alias A, 21 tahun, yang merupakan pelaku utama dalam kasus pembunuhan sadis ini. Kasus seperti ini merupakan penyimpangan daripada sila dengan simbol titik-titik. A. Bintang. B. Rantai emas. C. Pohon beringin. D. Kepala banteng. Atau E. Padi dan kapas. Pembahasannya yaitu di dalam teks ini dijelaskan telah terjadi perilaku yang sangat tidak berperi kemanusiaan atau tidak memanusiakan manusia. Karena telah terjadi pembunuhan, kemudian jenazahnya dibakar dan disimpan di tepi jalan. Tentu saja hal seperti ini menyimpang daripada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya setiap ada permasalahan tidak direspon dengan marah, semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik dengan komunikasi yang baik. Maka dari itu jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B, karena simbol sila kedua itu adalah rantai emas. Lanjut soal berikutnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara, Yafeti Nazara, ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan dari tempat hiburan Bosque, sebelumnya disebutkan Scorpio, di Jalan Haji Adam Malik, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Minggu 13 Juni 2021 dini hari. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, mengungkapkan, Yafeti ditangkap saat polisi melakukan razia di tempat hiburan tersebut. Yafeti ditangkap saat berpesta narkoba dalam salah satu ruangan KTV bersama 8 orang lainnya. Hal seperti ini menyimpang daripada pengamalan sila dengan simbol titik-titik. A. Bintang. B. Pohon beringin. C. Padi dan kapas.
D. Kepala banteng, atau E. Rantai emas. Pembahasannya, di dalam teks ini dijelaskan perlakuan yang sangat menyimpang dari seorang kepala daerah, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara. Kepala daerah tersebut berpesta malam di tempat hiburan malam sambil berpesta narkoba. Tentu saja hal seperti ini sangat menyimpang dari poin pengamalan Pancasila pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seharusnya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, yang jujur, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, dan menjadi teladan. Ini malah memberikan contoh yang sangat menyimpang. Maka dari itu, kalau ada kasus yang berhubungan dengan penyimpangan seorang pemimpin, hal seperti itu tentu saja menyimpang daripada sila keempat, yaitu simbol kepala banteng. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang D, yaitu kepala banteng. Lanjut, dalam seleksi CPNS, Dini ditawari bantuan oleh seseorang yang mengaku bisa membuat Dini lulus menjadi CPNS dengan syarat harus memberikan sejumlah uang. Karena sangat menginginkan agar menjadi PNS dan agar lebih percaya diri saat bertemu dengan calon mertua, Dini akhirnya tergiur dengan tawaran tersebut dan tanpa ragu memberikan uang yang dipersyaratkan agar lolos. Sikap Dini ini adalah merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila titik-titik. A. Ke-1, B. Ke-2, C. Ke-3, D. Ke-4, atau E. Ke-5. Pembahasannya, di dalam teks ini dijelaskan seorang CPNS yang melakukan kecurangan dalam seleksi CPNS, yaitu dengan cara membayar sejumlah uang kepada seorang oknum yang katanya bisa meloloskan. Tentu saja terkait dengan kecurangan yang dilakukan seperti ini menyimpang daripada poin pengalaman Pancasila sila kedua. Karena dijelaskan dalam poin tersebut, kita selaku masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Maksudnya, harus berbuat baik sesama manusia. Kemudian harus berani membela kebenaran dan keadilan. Sedangkan tentu saja perilaku penyogokkan tersebut adalah perilaku yang jauh daripada kebenaran dan keadilan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B, itu menyimpang daripada sila kedua. Lanjut soal berikutnya. Pada masa sekarang ini, banyak sesekali orang yang melakukan tindakan pidana korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi ketika seorang tidak memiliki integritas. Cara yang dapat dilakukan untuk membangun integritas adalah dengan memegang teguh nilai. A. Kejujuran, berani, dan semangat. B. Adil, tanggung jawab, dan cerdas. C. Sederhana, kejujuran, dan rendah hati. D. Disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Atau E. Kejujuran, adil, dan setia. Kita bahas ya. Untuk bisa mengerjakan soal integritas, harus paham 2 poin. Konsep dasar integritas, Permenpan RB nomor 38 tahun 2017. Nah, tentang standar kompetensi ASN. KPK menjelaskan terkait prinsip 9+1, nilai integritas untuk bersih dari korupsi. Ini adalah 9+1 nilai integritas bersih korupsi menurut KPK ya. 1. Jujur, 2. Peduli, 3. Mandiri, 4. Disiplin, 5. Tanggung jawab, 6. Kerja keras, 7. Sederhana, 8. Berani, 9. Adil, dan 10 adalah sabar ya. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah yang D, yaitu disiplin, tanggung jawab, dan kejujuran. Karena semangat cerdas, rendah hati, dan setia bukan merupakan dari 9+1 nilai integritas bersih korupsi dari KPK. Ini harap diingat ya. Kalau memangnya ada soal integritas, jadi ini adalah integritas bersih korupsi 10 ya, 10 nilainya ya. Harap diingat ataupun di-save ya teman-teman ya. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras,
sederhana, berani, adil, dan sabar. Lanjut soal berikutnya. Yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang 1945 dapat diperkirakan titik-titik. A. Pembentuk Undang-Undang 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar dan berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan penetapan. B. Masih belum mempunyai presiden dan wakil presiden. C. Belanda masih ingin menduduki negara Indonesia. D. Masih dalam kondisi politik yang belum stabil. Atau E. Masih terjadi perang. Pembahasannya, jawaban yang paling tepat adalah opsi A, yaitu pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan undang-undang dan berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan penetapan yang dijadikan alasan akan pemberian sifat sementara pada Undang-Undang 1945 dapat diperkirakan pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih belum merupakan badan representatif untuk menetapkan undang-undang dan berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan ataupun penetapan. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Lanjut soal berikutnya. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. B. Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. C. Konstitusi RIS. D. Konveksi. Atau E. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Pembahasan, jawaban yang paling tepat adalah opsi D, yaitu konveksi. Ya, kecuali ini ya. Jadi undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia kecuali konveksi. Ya. Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen, Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, dan Konstitusi RIS dan UUDS. Kecualinya itu konveksi, berarti D ya. Lanjut soal berikutnya. Undang-Undang Dasar di Indonesia yang pernah berlaku 2 kali di Indonesia adalah titik-titik. A. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. B. Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen. C. Konstitusi RIS. D. Konveksi. Atau E. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS. Pembahasannya, jawaban yang paling tepat adalah opsi A, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Undang-Undang Dasar di Indonesia yang pernah berlaku 2 kali di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen karena pernah terjadi perubahan bentuk negara dan Badan Konstituante belum berhasil membuat Undang-Undang Dasar yang baru sehingga diberlakukan kembali. Adapun pemakaian pertama pada awal kemerdekaan yakni 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar sementara 1950 selesai, diberikan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen mulai pada tanggal 5 Juli 1959. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi A, yaitu Undang-Undang Dasar di Indonesia yang pernah berlaku 2 kali di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Soal berikutnya. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang kepada rakyat Indonesia adalah titik-titik. A. VOC. B. Rodi. C. Romusa. D. Company. Atau E. Tanam paksa. Pembahasannya yaitu jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu Romusa. Kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang pada rakyat Indonesia dinamakan Romusa. Ya.
Kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda pada rakyat Indonesia dinamakan titik-titik. A. VOC, B. Kerja rodi, C. Romsa, D. Company, atau E. Tanam paksa. Pembahasannya, jawabannya adalah yang tepat, itu B. Kerja rodi. Kerja paksa yang dilakukan Belanda pada rakyat Indonesia dinamakan kerja rodi. Pertanyaan selanjutnya, peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diakibatkan oleh titik-titik, ya. Rengas Dengklok, ya, diakibatkan oleh A. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan tua dengan Jepang. B. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara Insinyur Soekarno dengan Dr. Soekarno Hatta. C. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan golongan tua. D. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara Insinyur Soekarno dengan pemerintah Jepang. Atau E. Perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan pemerintah Jepang. Pembahasannya itu, jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan golongan tua. Peristiwa Rengas Dengklok mengakibatkan perbedaan pandangan kemerdekaan negara Indonesia antara golongan muda dengan golongan tua. Sehingga golongan muda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh menculik Soekarno dan Hatta selaku golongan tua. Kemudian, para golongan tua dibawa ke Rengas Dengklok. Mereka dipaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Ini juga harus diingat, ya. Peristiwa Rengas Dengklok itu diakibatkan oleh perbedaan pandangan, teman-teman, ya, antara golongan muda dengan golongan tua pada tanggal 16 Agustus 1945. Soal selanjutnya. Yang mampu menjadi landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah titik-titik. A. TAP MPR, B. Pancasila, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Keputusan Presiden, atau E. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Pembahasannya itu, jawaban yang paling tepat adalah opsi B, yaitu Pancasila. Landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Soal berikutnya. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila yang kedua menunjukkan etika dalam titik-titik. A. Ekonomi, B. Budaya, C. Pemerintahan, D. Sosial budaya, dan E. Hukum. Mana yang paling benar? Pembahasannya itu, untuk bisa mengerjakan soal integritas harus paham 2 poin. Pertama, konsep dasar integritas, Permenpan RB nomor 36 tahun 2017, dan tentang standar kompetensi ASN. Menjawab soal ini kita harus memahami 45 butir pengamalan Pancasila, di mana dalam sila kedua dijelaskan ada 10 butir pengamalan. Ini adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua. Ada 10, ya. Pertama itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, warna kulit, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. Keempat, mengembangkan sikap tenggang rasa dan selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena kepada orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan ke-10, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Dari ke-10 poin di atas, pada intinya pada sila kedua menjelaskan terkait pengamalan yang harus kita lakukan dalam hal sosial.
manusia kan manusia dalam berhubungan dengan orang lain, masyarakat, tetangga. Maka jawaban yang D, yaitu sosial budaya. Soal berikutnya, menurut pasal 30 ayat 1 yang mempunyai kewajiban menjaga, mempertahankan, dan keamanan negara adalah titik-titik. A. TNI, B. DPR, C. Polri, D. Presiden, atau E. Seluruh warga negara Indonesia. Pembahasannya itu adalah yang tepat itu adalah opsi E, yaitu seluruh warga negara Indonesia. Menurut pasal 31 ayat 1 yang punya kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan negara adalah seluruh warga negara Indonesia. Soal berikutnya, dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna realitas sosial yang merupakan titik-titik. A. Impian, B. Gagasan, C. Semboyan, D. Angan-angan, atau E. Cita-cita kebangsaan. Pembahasannya itu yaitu adalah jawabannya paling tepat adalah opsi E, yaitu cita-cita kebangsaan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai makna realitas sosial yang merupakan cita-cita kebangsaan. Baik, itulah saja soal-soal latihan di TWK ya, CPNS 2021 dan pembahasannya. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman juga jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe agar kita sama-sama belajar dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Diners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.